Tokyo hancur oleh ledakan misterius pada tahun 1988. Ledakan itu menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga dan dunia pun jatuh ke dalam kekacauan. 31 tahun kemudian, sebuah kota baru berdiri di atas reruntuhan kota yang lama, yaitu Neo Tokyo. Megapolis futuristik yang penuh cahaya neon, teknologi canggih, tetapi juga dipenuhi oleh korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial. Neo Tokyo diperintahkan oleh pemerintahan militer yang represif, dipimpin oleh Kolonel Shikishima, seorang perwira militer yang keras namun pragmatis. Di balik stabilitas kota, pemerintah diam-diam menjalankan eksperimen rahasia untuk mengendalikan kekuatan psikis luar biasa yang dulu menyebabkan kehancuran Tokyo yang lama. Di tengah kekacauan kota, kita diperkenalkan kepada Shotaro Kaneda, pemimpin geng motor remaja yang karismatik, keras kepala, dan penuh ego. Ia selalu terlihat mengendarai motor merah ikoniknya, simbol kebebasan dan pemberontakan. Sahabat masa kecil Kaneda adalah Tetsuo Shima, bertubuh lebih kecil, pendiam, dan hidup dalam bayang-bayang Kaneda. Sejak kecil, Tetsuo selalu merasa lemah, selalu diselamatkan, dan selalu berada di posisi kedua. Hubungan mereka penuh ketegangan. Kaneda melindunginya, tapi Tetsuo membenci rasa dilindungi itu. Dan suatu malam saat perang antar geng motor pecah di jalanan Neo Tokyo, Tetsuo kehilangan kendali dan menabrak seorang anak kecil berwajah keriput bernama Takashi, salah satu dari anak-anak eksperimen psikis pemerintah. Tabrakan itu memicu reaksi aneh. Tetsuo terpental dan tubuhnya bersentuhan langsung dengan energi psikis Takashi. Militer segera datang membubarkan geng motor dan Tetsuo dibawa paksa ke fasilitas rahasia pemerintah. Di sanalah takdir Tetsuo berubah selamanya. Di fasilitas tersebut, Kolonel Shikishima mengawasi anak-anak espers, Takashi, Masaru, dan Kyoko. Mereka adalah sisa eksperimen lama yang berkaitan dengan proyek terlarang bernama Akira. Akira bukan manusia biasa. Ia adalah entitas psikis dengan kekuatan absolut, penyebab kehancuran Tokyo tahun 1988. Tubuhnya telah lama dihancurkan dan disegel dalam kriogenik. Namun kesadarannya masih eksis. Ketika Tetsuo diperiksa, para ilmuwan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Potensi psikis Tetsuo bahkan lebih besar dari Akira. Eksperimen pun dilakukan dan kekuatan itu mulai bangkit. Tapi Tetsuo berhasil kabur. Setelah kabur dari fasilitas, Tetsuo mulai mengalami sakit kepala yang hebat, halusinasi, dan ledakan emosi yang tidak terkendali. Kekuatan telekinesisnya tumbuh cepat. Ia bisa menghancurkan bangunan, membunuh tanpa menyentuh, dan menekuk realitas di sekitarnya. Namun bersamaan dengan itu, jiwanya runtuh. Tetsuo akhirnya bergabung dengan kelompok pemberontak anti pemerintah, bertemu dengan Kei, seorang gadis dengan kemampuan psikis laten. Sementara itu Kaneda terseret dalam konflik antar militer, pemberontak, dan kekuatan tak kasat mata yang mulai menggoncang Neo Tokyo. Merasa dihianati, diremehkan, dan tidak pernah dihargai, Tetsuo akhirnya menyatakan diri sebagai yang terkuat. Ia membunuh pemimpin geng rival, menghancurkan pasukan militer, dan menjadikan Neo Tokyo sebagai panggung pembuktian dirinya. Tetsuo kini tidak hanya melawan manusia, ia melawan konsep batasan. Kolonel Shikishima menyadari bahaya ini, memutuskan langkah yang ekstrim, membangkitkan kembali Akira sebagai satu-satunya harapan untuk menghentikan Tetsuo. Akira dibawa keluar dari ruang kriogenik di bawah stadion Olimpiade Neo Tokyo. Namun yang muncul bukan sosok penyelamat, melainkan katalis kehancuran yang baru. Kehadiran Akira memicu resonansi psikis yang sangat besar. Tetsuo kehilangan kendali sepenuhnya. Tubuhnya bermutasi secara grotes. Daging dan logam menyatu, membesar tanpa bentuk, mencerminkan jiwanya yang telah hancur. Kaneda mencoba menghentikannya, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai sahabat. Namun kekuatan Tetsuo sudah melampaui manusia. Ketika kehancuran mencapai puncaknya, anak-anak espers menyatukan kekuatan mereka. Mereka memicu ledakan energi kosmik yang sama seperti tahun 1988. Tetapi kali ini bukan kehancuran semata, melainkan kelahiran dimensi yang baru. Tetsuo dan Akira lenyap ke dalam singularitas energi, meninggalkan Neo Tokyo yang hancur sekali lagi. Kaneda dan Kei selamat, berdiri di dunia yang rusak, namun bebas dari kontrol militer dan kekuatan yang lama. Neo Tokyo akhirnya runtuh, membuka jalan bagi awal yang baru, meski penuh ketidakpastian.